Kemarau panjang dan efek El Nino membuat sebagian wilayah di tanah air mengalami krisis air bersih. Namun warga Desa Belik, Kecamatan Belik, Pemalang, Jawa Tengah tidak pernah kekurangan air sejak tahun 2000. Padahal sebelumnya, wilayah ini selalu krisis air bersih saat musim kemarau. Kondisi ini tidak lepas dari kiprah salah seorang warganya, kakek Isa Ansori, yang tidak mau berpangku tangan menghadapi krisis air tahunan. Tahun 1990-an, Isa mulai menanam pohon terutama di sekitar sumber mata air. Harapannya, sumber kembali mengeluarkan air. Saya sangat prihatin ketika warga saya, khususnya di wilayah Belik dan Kecamatan Belik pada khususnya itu kekurangan air sehingga harus beli. Lah, dropping air yang selama ini diberikan oleh pemerintah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena permasalahannya adalah sumber itu tidak ada tanamannya. Dan itu harus kita kembalikan. Tidak mudah jalan yang dilalui Isa Ansori. Para tetangga sempat mencibirnya. Namun warga kemudian mengikuti langkah Isa Ansori setelah air kembali mengalir dari sumbernya. Ya kalau itu, waduh, ada yang mengatakan itu orang orang sinting atau orang sumber-sumber kok ditanami kan gitu ya. Nah, mereka kan hanya melihat dulu itu nggak usah ditanam, nggak apa, kok sumber kan di mana-mana ada. Tapi ketika itu ada kekeringan kemudian hutannya rusak, baru mereka, oh iya ternyata tanaman yang ditanam di wilayah sumber itu jenisnya beringin, jenisnya karet, jenisnya kemadu dan sebagainya, ternyata untuk penyelamatan sumber mata air. Nah itu masyarakat kemudian ya sedikit demi sedikit mulai ikut terlibat. Isa mengatakan dulu terdapat 160 sumber yang tidak lagi mengeluarkan air. Berkat kerja keras Isa, kini 78 diantaranya kembali mengalir air dan digunakan warga di 4 desa. Dari Kecamatan Belik sendiri ada 160 titik sumber, kemudian yang baru bisa saya lakukan dengan teman-teman, tentunya ada bantuan dari rekan-rekan yang lain, itu ada 78 titik. Jadi masih ada 82 titik yang belum bisa kita tanami. Ini karena memang keterbatasan tanaman kita, wong itu semuanya juga swadaya ya dengan anak-anak. Jadi keterbatasannya sebetulnya itu. Warga Desa Belik bersyukur karena kini tidak lagi kekurangan air bersih meski di musim kemarau panjang. Ya walaupun nggak terlalu besar di kala musim penghujan, tapi alhamdulillah air tetap masih ada, alhamdulillah. Pak Isa alhamdulillah orangnya baik karena ada kegiatan menanam pohon, jadi untuk masyarakat di sini merasa terbantu dengan adanya penanam pohon, akhirnya sumber mata air berjalan dengan lancar. Oh dari dulu ya susah, sekarang ya alhamdulillah biarpun sumbernya kayak gitu mudah Pak, ya bisa dipakai Pak. Air minum, mandi, kebutuhan lah, pokoknya kebutuhan keluarga. Di musim kering ini gimana Pak? Ya masih juga, masih ada. Ya masih. PLT Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengapresiasi kiprah Isa Ansori dan berharap akan semakin banyak warga yang ikut berpartisipasi menanam kembali hutan yang gundul. Sehingga saya mengapresiasi ini kerja yang luar biasa karena tidak semua orang bisa melakukan itu, dan itu dilakukan dari tahun 1990. Sekarang dan alhamdulillah sekarang airnya sudah mulai bagus gitu. Kedepannya itu ada Isa Ansori yang lain gitu ya, yang peduli terhadap lingkungan, khususnya lingkungan hidup, khususnya terkait dengan sumber mata air. Pasti ada penghijauan karena apa? Air itu kan harus terus ada gitu, sehingga perlu ada penghijauan atau penanaman pohon yang bisa mengikat air. Saat ini masih ada 82 sumber air di Kecamatan Belik yang mati. Isa Ansori pun belum berhenti menanam pohon, berharap air kembali memancar dari sumbernya. Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Puluhan tahun Isa Ansori melestarikan hutan hingga warga di desanya tak lagi kesulitan air bersih. Tentunya tidak mudah
Apa tantangan yang dihadapi Pak Isa Ansori? Kita akan berbincang dengan Pak Isa Ansori serta PLT Bupati Pemalang Mansur Hidayat. Selamat malam Pak Isa, Pak Mansur. Pak Isa, Pak Mansur, selamat malam. Bisa mendengar suara saya? Selamat malam, selamat malam. Nah, baik. Pak Isa, bisa diceritakan kepada kami dan juga pemirsa Sapa Indonesia Malam, bagaimana Anda memutuskan untuk menanami pohon di hutan gundul supaya Anda bisa mengaliri air di desa Anda untuk warga-warga di desa Anda? Apa cerita awalnya? Ya, awalnya itu di sebelum tahun 80-an kan kita tidak kekurangan air. Ketika tahun 1990 itu terjadi degradasi hutan. Ya, banyak sekali ada penebangan liar dan sebagainya, kita tahu itu. Nah, yang dirugikan itu kan di masyarakat di sekitar Punggung, di mana sumber airnya itu terletak di bukit-bukit. Nah, kemudian ketika bukitnya itu nggak ada tanamannya, otomatis sumber mata air ketika ada kekeringan 4 bulan aja itu airnya sudah habis itu. Nah, pengalaman saya di wilayah Belik khususnya, dulu itu nggak pernah ada orang beli air, tapi setelah tahun 2000 itu kita dulu beli air. Beli air. Karena pada saat musim kemarau kering sekali ya, Pak Isa? Iya, pada saat musim kemarau kering. Oke. Nah, kemudian tanaman untuk tegakannya kan kurang sekali itu. Sehingga di sumber itu ketika musim hujan, air itu ya mengalir begitu saja, nggak bisa terfiltrasi ke bumi karena nggak ada akar-akar yang bisa untuk menampungnya. Nah, ya. Oke, ketika memulai itu sampai sekarang ada tantangannya nggak Pak Isa? Oh, banyak sekali tantangannya. Apa saja Pak? Orang itu kan kadang-kadang mau diajak juga, ngapain kita mau nanam di situ gitu, yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita sudah menanam itu hambatan yang pertama justru pada masyarakat yang menjadi penggarap hutan. Ya, kalau masalah penggarap hutan kan motivasinya ekonomi semata. Kita menggarap dapat apa gitu. Nah, yang menjadi keprihatinan saya ketika saya sampai hari ini sebetulnya itu penggarapan hutan sampai ke lokasi-lokasi sumber. Sehingga ketika musim hujan air itu nggak bisa menyerap. Paling ya kayak kalau musim hujan memang banyak air. Tapi ketika musim kemarau sudah itu nggak ada cadangan air di buminya itu. Oke, nah sekarang masih ada nggak Pak sumber air yang mati setelah Bapak melakukan usaha itu selama puluhan tahun? Masih banyak ya, sebenarnya bukan mati sepenuhnya. Ya. Jadi memang ada sumber itu harus ada rehabilitasi. Sehingga maka saya punya program itu bagaimana kita menyelamatkan sumber mata air dengan tujuan itu ada ketahanan air. Oke. Nah, dari Kecamatan Belik yang totalnya 160 itu baru 78 titik sumber, itu pun tanamannya tidak semua hidup gitu ya. Oke, baru separuh berarti ya? Iya, baru Pak Isa ya? Mas. Oke, iya. Baik. Pak Mansur sudah bergabung. Pak Mansur, soal kiprah Pak Isa Ansori puluhan tahun melestarikan atau menyelamatkan sumber air, apa tanggapan Anda? Ya, ini luar biasa Mbak. Jadi jarang ada orang seperti ini. Ya, jarang dan langka gitu ya, jarang dan langka. Makanya saya mengapresiasi, saya sebagai kepala daerah Kabupaten Pemalang sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Isa Ansori dan sudah 33 tahun. Dan ini saya yakin, saya tidak tahu orang bisa melakukan seperti ini. Ini luar biasa ya, konsistensi yang dilakukan oleh Pak Isa luar biasa 30 tahun lebih. Nah, dan dengan penuh keikhlasan, ini luar biasa. Penuh keikhlasan. Nah, Anda mengapresiasi, tapi adakah dukungan nanti yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang untuk apa yang dilakukan oleh Pak Isa Ansori ini? Pasti Mbak, ini dan terus terang ini kami sebagai pemerintah
pasti akan mendukung kegiatan Pak Isa Ansori ini, dan karena ini sangat dinikmati oleh masyarakat Ya. daerah-daerah sekitar yang kekurangan air, gitu Mbak. Oke. Nah, Pak Isa sudah dijanjikan oleh Pak Mansur nih akan diberi dukungan. Apa yang masih dibutuhkan Pak Isa saat ini? Yang saya butuhkan yang pertama itu untuk pengadaan bibit. Bibit. Kebetulan bibit tanaman yang di Sumber itu kan berbeda dengan tanaman yang lain. Yang biasa saya tanam itu kan jenis karet bulu atau karet kerbau, kemudian beringin, kemadu dan sebagainya. Nah itu biasanya kan saya bikin sendiri dengan teman-teman itu ya, anak-anak. Karena dulu saya bikin yang namanya kelompok pecinta alam Sabawana di Belik itu 33 tahun yang lalu, sekarang masih ada. Nah kita itu memang bikin itu sendiri. Nah karena yang namanya kelompok pecinta alam, anak-anak ini kan susahnya untuk pengadaan bibit dalam arti pembiayaannya gitu. Saya berharap dari Pemda ini memberikan ya bantuan gitu untuk pengadaan bibit. Kalau dari 160 titik sumber, satu sumbernya itu kita butuh 100 saja lah. Artinya 100 bibit ya? Iya, ada kebutuhan 16.000 batang. Oke. Kalau kita kasih harga, katakanlah ini, nilai satu batang itu 10.000, hanya 160 juta ya, 160 juta untuk tanaman. Pak, Tapi kalau kita beli air, mohon maaf, kalau kita beli air, itu begini, di Belik ada 3.100-an sekian kakak. Kalau ada yang 1 tahun itu rata-rata katakanlah kita ambil 30%-nya kurang lebih 1.000 kakak, ya, yang harus beli air waktu itu sepenuh 1 tahun. ya. Sekali beli itu kalau 1 bulan itu butuh 10 kubik. 10 kubik itu kalau harganya sekarang sekitar 300.000. Oke. Dari 1.000 kakak itu terkumpul anggaran 1 tahun itu 3.600.000.000. Untuk membeli air ya? Untuk membeli air. Nah ketika saya bikin itu sampai air itu masuk ke wilayah warga dengan kita menggunakan meter air dan sebagainya, sehingga warga itu maksimal hanya membeli air, bukan membeli untuk ya jasa itu ya, Rp50.000. Jadi untuk menghidupkan kembali sumber air yang mati dibutuhkan 160 bibit. Ini yang dibutuhkan oleh Pak Isa. Bisakah dibantu oleh pemerintah Kabupaten Pemalang pengadaan bibit untuk Pak Isa Ansori? Pak Mansur. Bisa, Mbak. Siap, kami nanti segera perintahkan ke dinas terkait untuk pengadaan pohon, terkait dengan pohon yang bisa mengikat air di sumber mata air yang ada. Secepatnya berarti ya, Pak Mansur? Siap, secepatnya. Wah, Pak Isa luar biasa. Alhamdulillah nih dibantu langsung oleh Pak Mansur. Apalagi yang mau disampaikan ke Pak Mansur, Pak Isa? Saya berharap Pak Mansur itu untuk memberikan satu minimal itu instruksi lah ke desa-desa agar di desa itu dibikinkan perdes tentang penyelamatan hutan dan penyelamatan sumber mata air. Ketika ini desa tidak ada, nah saya masuk di situ loh, saya jenengan itu siapa kan gitu ya. Tapi kalau ada perdesnya, ya insya Allah masyarakat ya nggak akan banyak protes gitu, ya, sumber mata air dapat lestari. Baik, luar biasa Pak Isa, dedikasi untuk melestarikan tanaman, menghadirkan sumber air, menghidupkan kembali sumber air yang sudah mati di wilayah Pak Isa sampai saat ini masih sangat gigih. Nah, Pak Isa, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat untuk bisa bergabung bersama Pak Isa, ikut melestarikan lingkungan, menyelamatkan sumber air di Pemalang? Harapan saya ke warga khususnya di Kabupaten Pemalang, wabil khusus itu di wilayah Punggung, saya menghimbau kepada warga, kepada pemuda, kemudian tentunya juga ada keterlibatan dari desa, ada kegiatan-kegiatan untuk penyelamatan sumber mata air, khususnya di hutan. Ya kita harus bisa mengembalikan fungsi hutan sebagai paru bumi. Saya sampaikan juga bahwa bumi kita itu butuh banyak pohon, bukan banyak omong gitu. Jadi harus ada aksi di lapangan. Ya. Baik, nanti akan didukung juga oleh Pak Mansur ya, Pak Mansur.
Siap Mbak. Dengan perdes tadi harapan dari Pak Isa supaya ini bisa diatur melalui peraturannya. Terima kasih Pak Isa, terima kasih atas kerja keras Bapak, upaya Bapak untuk menghidupkan kembali, menyelamatkan sumber air di Pemalang, dan keikhlasan Bapak yang luar biasa selama puluhan tahun. Dan terima kasih juga kepada Pak Mansur, tadi sudah berjanji kepada Pak Isa untuk membantu, mendukung pengadaan bibit untuk bisa menyelamatkan sumber mata air di Pemalang. Terima kasih Bapak-Bapak, luar biasa. Senang bertemu dengan Bapak-Bapak di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.